belajar, marilah sama-sama kita membaca doa. Diangkat tangannya nak, sama-sama baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini udah ada ibu dan rapi semua, dicuci dulu kerapiannya. Ada yang belum rapi? Belum ya bu. Rapi bu. Ya ada. Udah rapi semua. Nah ibu, udah masukkan baju? Ya bu. Udah, alhamdulillah semua udah rapi. Sekarang ibu cek kehadirannya. Ada yang nggak hadir hari ini? Nggak ada bu. Ada, siapa itu yang nggak hadir hari ini nak? Ya kenapa? Supaya bisa sembuh, yaitu bisa belajar sama kita untuk kedepannya. Nah, sebelum kita masuk belajar, marilah ada kawannya yang membaca, yaitu surah Al-Quran dibaca oleh ketua kelas. Coba dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qatamallahu ala qulubi amanna billahi wa bil yawmil akhir wa hum bil mu'minin. Shadaqallahul azim. Sekarang kita masuk pelajaran kita hari ini, yaitu minggu semalam kita mempelajari contoh-contoh jujur. Sekarang kita masuk yaitu sikap-sikap jujur. Adapun di sini tujuan sikap-sikap jujur, di dalam materi tujuan sikap-sikap jujur ini yaitu peserta didik menguraikan cara-cara selalu bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menganalisis manfaat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada yaitu video ibu tayangkan ke depan. Coba anak ibu amati video yang ibu tayangkan tentang kita mengamati bagaimana sikap-sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ibu tayangkan dulu videonya, anak ibu diamati. Tidak. Ibu tayangkan di layar ini, apa itu ceritanya? Jujur itu. Tidak ada opsi amanah ya. Jualan tehnya. Ini campur, mau campur. Kasih dulu. Udah selesai ibu tayangkan videonya. Apa isi cerita di dalam video itu tadi anak? Orang jujur bu. Orang jujur, yang lain? Orang jujur kalau ada tuh nggak boleh bohong bu. Iya, nggak boleh bohong. Ini tadi cerita yang ibu tayangkan yang udah ditonton tadi, isi dalam video ini ada orang lewat jatuh, yaitu sebuah dompet. Yang menemukan dompet tadi yaitu siapa? Konten. Orang jualan tukang. Dompetnya tadi dikembalikannya apa enggak? Kembalikannya. Itulah contoh sebagai orang bersikap jujur. Karena dia merasa dia itu bukan haknya, walaupun berapa jumlah isi di dalam dompet itu, dia merasa bukan haknya, dia perlakukan dengan bersikap jujur. Karena itu bukan dia, makanya dikembalikan kepada yang punya hak. Siapa yang punya hak dompet? Itulah yaitu seorang laki yang lewat. Dicari karena kita tidak punya. Jangan yaitu kita ambil. Nah, selanjutnya di sini ada yaitu di sini ada cara-cara bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kejujuran adalah modal yang paling utama untuk mendapatkan kepercayaan
dipercayai orang. Kemudian apalagi nyalain orang? Kalau kita bersikap jujur, pertama tadi banyak teman. Yang kedua, banyak orang percaya sama kita. banyak orang percaya. Kemudian yaitu kita bisa mendapatkan yaitu ridho Allah. Kalau kita bersikap jujur, yang menunggu kita adalah surganya Allah. Surganya Allah. Yang selanjutnya di sini dari bersikap jujur tadi ada juga kenyataan, itulah kita percaya bahwa jujur adalah salah satu sifat yang sangat disukai orang banyak. Kemudian ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan kejujuran. Yang pertama, untuk kita menumbuhkan kejujuran itu, yang pertama apa yang kita lakukan? Berhenti dari berkata yang dusta. Kemudian apa nak? Yang pertama, berhenti dari berkata dusta itu menumbuhkan kejujuran. Yang kedua, bertobat dan akan berdusta lagi. Bertobat tidak akan berdusta lagi. bertaubat tak akan berdusta lagi. Itu ada yaitu dengan cara dua macam untuk menumbuhkan kejujuran kita. Yang pertama, berhenti berdusta. Yang kedua, bertobat kepada Allah untuk tidak mengulangi berdusta lagi. Itulah kesimpulannya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ini adalah perlunya kita mengadakan yaitu dengan kejujuran. Itu modal terutama dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap jujur kayak teman. Kalau kita melakukan jujur, mendapatkan surganya Allah. Itu kita tidak merasa rugi kalau kita berlaku bersifat jujur. Nah, di sini ada juga yaitu berpikir sebelum berbicara. Bagaimana contohnya kalau kita berpikir sebelum berbicara? Setiap ucapan kita akan dicatat oleh malaikat sebagai bukti di pengadilan akhirat. Iya, itu perkataan harus sesuai dengan perbuatan. Jangan berkata dengan tidak baik dan diperbuat dengan tidak baik itu dengan dusta aja. Harus kita berkata dengan baik dan berbuat dengan baik dan jujur. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada di sini merenungkan dampak buruk dari kata dusta. Coba direnungkan bagaimana dampak buruknya kalau kita berkata dusta. Maka kita lakukan introspeksi diri untuk merenungkan kembali kebohongan apa saja yang telah kita lakukan dan apa saja yang dampaknya buruk bagi diri kita sendiri. Kalau kita berkata dusta, apa dampak buruknya bagi kita sendiri? Coba kita renungkan. Berdosa, Bu. Berdosa. Kemudian Banyak benci orang, Bu. banyak tidak disukai orang. Yang lain itu udah dua dampak buruk. Kalau kita misalnya berkata bohong, tidak disukai orang. Yang kedua, tidak banyak teman. Yang Tidak dipercayai orang. tidak dipercayai orang. Bagus sekali. Itulah kalau banyaknya dampak buruk kalau kita selalu berkata dusta. Jangan Yang selanjutnya di sini ada manfaat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yaitu kejujuran dalam kehidupan sehari-hari itu terbagi berapa macam, Nak? Tiga. Yang pertama, Dengan bersikap jujur, seseorang akan memiliki Yang lebih tenang dan lebih bahagia dalam menjalani kehidupannya. yang kedua, Orang-orang jujur dianggap memiliki integritas yang dapat dipercaya oleh orang lain, sehingga umumnya mereka lebih sukses
dalam hidupnya. Yang ketiga, Dengan sikap jujur maka seseorang telah memberikan kebaikan terhadap diri sendiri dan juga bagi orang lain. ya, yang selain ini ada nggak tahu manfaatnya kita untuk jujur? Ada nak? Bisa membuat kita sukses. Ya. Tahu. Kalau kita melakukan jujur ini manfaatnya yang pertama yaitu mendapatkan surganya Allah. Yang kedua banyak teman. Yang ketiga Yang percaya. ya banyak orang percaya boleh juga. Yang keempat ada lainnya lagi nak? Yang keempat yaitu bisa kita yaitu mendapatkan keberkahan Allah. Yang selanjutnya di sini ada juga terbiasa bersikap jujur dalam membentuk pribadi, yaitu dengan bersikap Bertanggung jujur jawab. maka seseorang mendapatkan 4 simpati dari pihak, yaitu pertama terbiasa bersikap jujur, yang kedua menjauhi dari berbagai tindakan yang dilanggar norma kehukuman negara. Itu harus kita yaitu laksanakan dengan bermanfaat sikap jujur. Kemudian di sini ada tugas ibu buat kalian berdiskusi. Ibu suruh kalian berdiskusi yaitu menjadi 2 kelompok. Di sini tugasnya yaitu kelompok 1 tuliskan cara-cara yang mendapatkan tuliskan cara-cara yang dapat kamu lakukan untuk menumbuhkan kejujuran. Tadi udah ibu jelaskan bagaimana cara menumbuhkan kejujuran. Ya, yang kedua yaitu setelah kamu mengamati video yang telah ditayangkan, coba kamu tuliskan manfaat apa yang didapatkan jika kita bersikap jujur. Ya, itu ibu suruh kalian berdiskusi. Nah, sekarang ibu bagi menjadi 2 kelompok. Satu bentuk kelompoknya nak, si Umam bersama Jainatun. Siapa 2 orang dengan Sapuan. Coba nak kemarin nak. Nah, sekarang ibu bagi dulu yaitu LKPD-nya. Coba. Ada Bu, dah Bu. Bagi kalian di sini tinggal saya. teman lupa aku bilang nanti lulus kita semua apa kamu dolar apa kamu dolar Rajita kan udah. Udah, Bu. Ya, coba dipresentasikan ke depan. Ya, Bapak Majna, dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Kejujuran adalah modal yang paling utama untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Tidak hanya orang-orang baik saja yang menyukai orang-orang jujur. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ada pertanyaan sama kelompok 1.
Udah bagus hasil diskusinya? Sudah. Alhamdulillah karena sudah paham apanya Ibu jelaskan tadi, makanya udah bisa yaitu menjawab hasil diskusinya. Nah, kemudian kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu tentang tadi sikap-sikap jujurnya udah Ibu sampaikan dari pertamanya, kemudian manfaat jujur. Semoga dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi dari sikap-sikap jujur dan manfaat jujur, semoga anak Ibu bisa dimanfaatkan di mana anak Ibu berada dalam kehidupan sehari-hari. Itulah diperlakukan dengan bersikap jujur. Ibu akhiri, marilah kita sama membaca yaitu doa penutupan pelajaran kita pada hari ini dengan membaca yaitu dengan surah Al-Fatihah. Coba sama-sama kita baca, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu akhiri yaitu materi kita hari ini dengan mengucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.